Syurga terlalu mahal untuk bisa dimasuki begitu saja. Allah ingin lihat di antara kita siapa yang tahan banting. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalannya. Siapa yang terus berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Siapa yang sabar dalam menghadapi ujian. Siapa yang sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang terus memaksakan dirinya untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita menuju kepada Allah, Allah lantas menentarakan kita. Tidak mungkin kita berjalan kepada Allah, Allah berlari kepada kita, teman-teman sekalian. Allah hanya ingin lihat, betul tidak engkau sungguh-sungguh berhijrah, maka Allah berikan ujian demi ujian kepadamu. Karena Allah rindu dengan air matamu, Allah rindu dengan bangunmu di sepertiga malam terakhir, Allah rindu dengan rintihanmu, dengan suaramu yang lemah lembut, dengan air matamu yang bercucuran. Allah rindu dengan itu semua. Cari teman-teman yang bisa membantumu menuju ke jalan Allah. Engkau boleh berteman dengan siapapun, teman-teman sekalian, tapi engkau harus bersahabat dengan orang-orang yang membuatmu taat kepada Allah. Engkau lihat wajahnya saja engkau merasa semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan orang yang menjual minyak wangi, kata Rasul, siapapun yang berteman dengan penjual minyak wangi, kecipratan wanginya. Siapapun yang berteman dengan pandai besi, kecipratan baunya atau apinya. Seseorang tergantung dengan siapa dia bergaul. Seseorang akan bergantung dengan agama teman-temannya. Wahai teman-teman semua yang sedang diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian-ujian kehidupan. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Allah ingatkan, kalau terjadi apa-apa dalam kehidupanmu, Allah ada, dan minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wahai Muhammad, kalau ada orang-orang yang tanya Allah di mana, katakan Allah sangat dekat, sangat-sangat dekat. Allah mengabulkan semua permohonan hambanya kalau dia sungguh-sungguh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, asalkan orang tersebut mengikuti perintah Allah, asalkan orang tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar wahai saudara-saudariku. Sepanjang hidup kita memang tugas kita adalah berhijrah. Kenapa? Karena diri kita dari hari ke hari harus menjadi diri yang lebih baik dari hari sebelumnya. Dan itu adalah hijrah. Minadz dzulumat ilan nur, dari kegelapan menuju kepada cahaya Allah. Minal jahiliyah ilal hidayah, dari kebodohan menuju kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dari malas menjadi semangat, dari bodoh menuju ilmu, dari dada yang sempit menuju dada yang lapang. Hijrah. Namun dalam setiap proses hijrah tidak mudah. Harga syurga sangat mahal, tidak bisa dimasuki oleh orang-orang yang tidak terbukti pengorbanannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan surah Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun. Apakah kamu semua mengira akan dibiarkan begitu saja ketika mengatakan saya beriman, saya berhijrah, saya jadi orang baik, saya mau menjadi orang yang lebih taat. Saya pendosa, saya ingin bertaubat tapi dosa saya banyak. Saya merasa tidak pantas jadi orang baik. Apa yang harus saya lakukan? Oke. Semua dari kita adalah pendosa. Saya pernah berbuat dosa, teman-teman pernah berbuat dosa. Semua dari kita tidak ada yang bersih, tidak ada yang suci tanpa dosa. Kata Rasulullah, semua orang berbuat dosa. Bani Adam itu semuanya berbuat dosa. Namun yang terbaik adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk teman-teman yang merasa diri penuh dengan dosa, syaitan akan mengatakan, janganlah engkau berhijrah, janganlah engkau pergi haji atau pergi umroh, enggak pantas, dosamu banyak. Mau jadi penghafal Quran, enggak pantas, dosamu banyak. Itu kerjaan syaitan. Senantiasa membuat kita putus asa dari rahmat Allah. Kamu berdoa kepada Allah, enggak malu, dosamu sudah terlalu banyak. Itu kerjaan syaitan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, jangan putus asa dari kasih sayang Allah, karena Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Apapun yang kau lakukan di masa lalu, Allah ampuni semuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah ingatkan jangan pernah putus asa. Ayo teman-teman sekalian, kalau kita ingin menjadi orang yang baik, ayo berhijrah dari sekarang. Masa lalu biarkan menjadi masa lalu. Masa sekarang yang harus kita fokuskan dan masa yang akan datang.
Setiap manusia pasti pernah berbuat dosa, setiap manusia pasti pernah berbuat maksiat. Tapi sebagai seorang manusia biasa, tugas kita adalah sebisa mungkin, semampu kita untuk mengurangi bahkan menghilangkan maksiat demi maksiat. Dosa atau maksiat itu sejatinya teman-teman sekalian, kalau kita melakukannya, membuat diri kita ini bergetar hatinya, dan kita tidak ingin orang lain tahu. Tapi kalau dosa atau maksiat dibuat berulang-ulang kali, yang awalnya hati kita bergetar, lama-lama menjadi biasa, hingga hati kita keras seperti batu. Tidak lagi bisa membedakan mana yang betul, mana yang salah. Tidak lagi bisa membedakan ini maksiat atau bukan, karena terlalu sering dosa itu engkau lakukan berulang-ulang, maka Allah buat hatimu keras seperti batu hitam dia. Hamba Allah yang maha pengasih adalah mereka yang berjalan di muka bumi ini dengan tawadhu, dengan rendah hati, dan ketika ada orang-orang jahil menyapa mereka, qalu salama, ucapkan kalimat-kalimat yang baik, ucapkan kalimat-kalimat yang penuh dengan kesantunan. Jadilah hamba-hamba Allah yang menolong agama Allah sebagaimana Allah menolong kehidupanmu berkali-kali teman-teman sekalian. Jadilah seorang hamba-hamba Allah yang kokoh dalam keimanannya, sabar untuk jadi orang-orang baik, dan ajak teman-temanmu untuk menjadi baik bersama-sama. Karena engkau semua, kita semua digelari dengan kalimat kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang punya tugas mengajak manusia lainnya kepada kebaikan dan mencegah manusia lainnya kepada keburukan. Selamat menjadi diri yang istiqamah, selamat menjadi diri yang sabar insyaallah, dan mudah-mudahan kita semua termasuk golongan hamba-hamba Allah yang masuk ke dalam syurganya Allah bersama para nabi, orang-orang yang siddiq, dan orang-orang yang saleh insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.